Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, semangat belajar agama bersama dengan channel pembelajaran PAI bersama dengan Ibu Hani Oktora SPDI. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk pembelajaran bab ke-10 yang berjudul Menghiasi Pribadi dengan Berbaik Sangka dan Beramal Soleh, yang merupakan pelajaran kelas 8 semester 2. Berikut ini adalah kompetensi dasar pembelajaran bab ke-10. 3.8 memahami makna perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. 4.8 menyajikan contoh perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Adapun peta konsep pembelajaran bab ke-10 menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh sebagai berikut. Memahami berbaik sangka, memahami amal soleh, memahami dalil nakli tentang berbaik sangka dan beramal soleh, memahami cara menerapkan berbaik sangka, memahami cara menerapkan beramal soleh, lalu dipahami, dilaksanakan dalam kehidupan untuk mewujudkan sikap mulia sebagai berikut. Menghiasi diri dengan senantiasa berbaik sangka dalam kehidupan dan suka menjalankan amal soleh dalam kehidupan. Mari renungkan. Tahukah kalian bahwa hidup di dunia merupakan ladang amal untuk kehidupan akhirat? Sungguh amat disayangkan jika kesempatan hidup di dunia ini tidak digunakan sebaik-baiknya. Kelak di akhirat mereka akan menyesal karena tidak menggunakan kesempatan hidup di dunia untuk memperbanyak amal soleh. Wahai generasi muslim yang cerdas, setiap amal soleh yang kalian lakukan akan mendapat balasan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan dalam diri kalian semangat untuk beramal soleh. Mari memahami amal soleh. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan amal soleh? Untuk mengetahui pengertian amal soleh, perhatikan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-As ayat 1-3 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as, demi masa. Innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali yang melakukan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beramal soleh atau amal kebajikan. Yang ketiga, saling menasihati untuk kebenaran. Dan yang keempat, saling menasihati untuk kesabaran. Amal soleh berasal dari kata amilos, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional Al-Quran serta As-Sunnah. Antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, maka keimanannya tidak ada artinya. Sebaliknya, amal soleh tanpa didasari iman yang benar, maka amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikan dari amal soleh adalah amal sa'iyah. Amal sa'iyah adalah segala perbuatan yang mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Sungguh rugi seseorang yang berbuat buruk di dunia ini, karena amal buruk pun walau sangat kecil tetap mendapatkan balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Amal soleh terbagi atas 3 macam. Yang pertama adalah amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Amal soleh terhadap manusia, contohnya adalah memberikan senyuman, bersikap ramah, bertutur kata yang santun, dan menolong kaum duafa. Dan yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, dan melakukan penghijauan. Di samping 3 amal soleh tersebut, ada suatu amal kebajikan yang disebut dengan amal jariah.
Amal jariah adalah perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala amal jariah akan terus mengalir selama orang yang masih hidup masih dapat memanfaatkan hasil kebajikan yang ia tinggalkan di dunia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan bahwa apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah segala amalannya kecuali ada 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Berikut ini adalah manfaat beramal soleh. Yang pertama, diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 9. Lalu diberi tambahan petunjuk sesuai dengan Al-Quran surat Maryam ayat 76. Diberi kehidupan yang baik dan layak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Dihapuskan dosa-dosanya sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 7. Dan manfaat yang terakhir adalah dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-As ayat 1-3. Nah, sebagai tugas mandiri kamu di rumah, maka silakan kamu membuka Al-Quran dan mencari masing-masing ayat tersebut beserta terjemahannya, lalu dicatat di dalam buku catatan. Yang ketiga adalah berbaik sangka. Berbaik sangka dikenal dengan istilah husnuzon, merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Lawan dari husnuzon adalah su'uzon atau buruk sangka. Berburuk sangka merupakan perilaku tercela yang akan mendatangkan mudarat, baik bagi pelakunya maupun orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang berburuk sangka sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni itsm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Arti lengkapnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Rasulullah SAW juga melarang berburuk sangka sebagaimana dalam hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum waz-zanna fa inna-zanna akdzabul hadits. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah ridha Allah kepadanya berkata ia bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berikut ini adalah pembagian berbaik sangka. Yang pertama adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Yang terakhir adalah manfaat berbaik sangka. Yang pertama adalah hidup menjadi tenang dan optimis. Yang kedua, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Lalu yang ketiga, membentuk pribadi yang tangguh. Yang keempat, menjadikan seseorang teguh pendirian. Lalu yang kelima, menjadikan seseorang kreatif. Yang keenam, menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa. Lalu yang ketujuh, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Yang kedelapan, terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Dan yang terakhir adalah selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Demikianlah materi pembelajaran bab ke-10 menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Mari kita akhiri dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.